Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 441. Meskipun kondisi York Enterprise tidak dapat diterima oleh kebanyakan orang, setidaknya, itu bisa memberi Zimmer sedikit waktu untuk bersantai. Memiliki dukungan dari York Enterprise akan menjamin masa depan yang baik bagi Zimmer di Bakut. Mereka hanya akan memikirkan bagaimana mendapatkan kembali saham mereka setelah beberapa saat. Saat ini, yang paling penting adalah melewati kesulitan ini. Namun, ketika para Zimmer mendengar kata-kata kakek Zimmer, mereka menjadi panik. Kakek, kita tidak bisa melakukan ini. Betul sekali. Jika kita menerimanya, kita akan kehilangan hak untuk berbicara atas nama bisnis keluarga kita. Kakek, kita akan memikirkan hal lain. Saat itu, semua Zimmer berbicara dengan mendesak. Tidak peduli seberapa membantu dominasi York untuk pengembangan bisnis Zimmers, tidak adanya 51% saham akan menempatkan Zimmers tegas sebagai bawahan di bawah York Enterprise. Cukup. Diam, kalian semua. Kakek Zimmer berteriak, bangkit untuk melihat ke sekeliling ruangan. Keputusan sudah dibuat. Apa gunanya mengatakan semua ini? Melihat bagaimana kakek Zimmer marah, semua Zimmer menutup mulut mereka. Secara realistis, mereka tidak kalah banyak. Sebenarnya, kesepakatan itu cukup menguntungkan bagi mereka. Bagaimanapun, keluarga mereka akan segera berada di bawah kendali Zack Zimmer. Selama tidak ada dari mereka yang dipecat, mereka akan memiliki cukup uang untuk mengisi kantong mereka. Terlebih lagi, dengan York mengambil alih, mereka mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang. Penerimaan negatif mereka barusan hanyalah menunjukkan kebanggaan dan tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Mengambil adegan yang diprediksi secara tepat oleh CEO, Yvonne tersenyum dan bertepuk tangan. Seorang pekerja mewariskan surat kontrak yang telah disiapkan sebelumnya. Mata kakek Zimmer berkedut karena keengganan, tetapi dia masih menandatangani kontrak dengan gigi terkatup. Dan dengan itu, kekuasaan dan kendali atas bisnis keluarga Zimmer menjadi milik keluarga York. Yvonne menelepon Departemen Keuangan perusahaan dengan senyum tipis. Dalam setengah jam, 150 juta dolar telah ditransfer ke rekening Bank Zimmer. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Yvonne pergi. Zimmers masih di tempat yang sama. Melihat nomor di rekening bank mereka, kakek Zimmer menjadi bingung. 150 juta dolar. Siapa yang mengira mereka akan mendapatkan uang sebanyak ini melalui metode ini? Zack langsung menjadi bangga pada dirinya sendiri dan melangkah ke depan dengan percaya diri. Kakek, dengan sebanyak ini, kita bisa resmi pindah ke Bakut tanpa khawatir. Plus, kita bisa mempertahankan bisnis dan properti kita. Ini tidak terdengar seperti hal yang buruk sama sekali. Keluarga kita sekarang akhirnya bisa memulai lagi. Saat ini, sepertinya kita kehilangan perusahaan kita. Tetapi jika kita bekerja cukup keras, mungkin dalam beberapa tahun kita mungkin bisa mendapatkan kembali bagian kita. Kakek Zimmer menghela nafas panjang saat dia mendengarkan Zack. Satu-satunya hal yang bisa mereka semua lakukan sekarang adalah menghibur diri mereka sendiri dengan kata-kata itu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan tindakan yang harus mereka ambil saat itu. Besar. Kakek Zimmer segera mendapatkan kembali ketenangannya. Sekarang setelah masalah ini selesai, mari kita bahas hal lain. Fakta bahwa mereka telah kehilangan kekuasaan atas bisnis keluarga telah menjadi batu nisan. Mengganggu masalah ini lebih jauh tidak akan ada gunanya. Dengan 150 juta dolar, kita bisa pindah ke Bakut dan melanjutkan kemitraan kita dengan keluarga Silva. Tetapi karena sisa bisnis dan properti yang kita miliki di sini, tidak mungkin semua Zimmer pindah ke sana bersama-sama. Kita harus mendiskusikan siapa yang harus mengikuti dan siapa yang harus tinggal. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan dengan hati-hati karena hanya tokoh penting di antara Zimmer yang harus pergi ke Bakut.
Mereka yang tinggal akan menjadi orang-orang yang diabaikan. Zack terkekeh. Aku tidak tahu tentang orang-orang yang memenuhi syarat, tetapi tentu saja seseorang tertentu tidak diizinkan untuk ikut bukan. Dia berbalik ke arah Harvey, seringai di wajahnya. Bab 442. Dia. Kakek Zimmer mendengus. Dia berbicara tanpa menghentikan satu ketukan pun. Menantu yang menumpang seperti dia tidak pantas mendapat kesempatan. Pindah ke Bakwood adalah masalah penting. Tapi Simon ikut, dan begitu juga Mandy. Harvey York, aku merasa sangat kasihan padamu. Zack Zimmer berbicara kepada Harvey dengan nada mengejek. Istrimu dan seluruh keluarganya pindah ke Bakwood, meninggalkanmu sendirian di sini di kota Niumhi. Apakah kau akan mati kelaparan sendirian? Melihat bagaimana Zack Zimmer bangga pada dirinya sendiri, Harvey merasa tidak bisa berkata-kata. Orang bodoh seperti Zack tidak akan mengerti bahwa Harvey bisa kembali ke Bakwood kapanpun dia mau. Sebelum Mandy sempat berbicara mewakili Harvey, Queen Zimmer tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tidak. Harvey York harus pergi ke Bakwood juga. Seluruh keluarga Zimmer menatap Queen tak percaya. Apakah dia sudah gila? Dia membela Harvey York. Queen tidak berusaha menyembunyikan niatnya dan menambahkan dengan dingin. Karena Mandy harus pergi ke Bakwood, bajingan ini juga harus mengikuti. Kita perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa suaminya adalah menantu yang menumpang. Queen takut Leon Silva akan tertarik pada Mandy. Jika itu terjadi, itu akan menghalanginya untuk menikah dengan keluarga Silva. Tidak peduli apa, Harvey harus mengikuti. Awalnya, kakek Zimmer bergabung dengan Zack dalam masalah ini. Setelah pengingat Queen, dia dengan cepat memahami makna yang lebih dalam. Dia melirik Harvey, menyeringai. Kau ada benarnya. Masih ada beberapa nilai dari sampah ini. Baiklah, kita akan membawanya. Tapi kita Zimmers tentu saja mengambil kursi kelas 1. Kita akan mensponsori sampah ini sebagai kursi kelas ekonomi. Mendengar ini, semua Zimmer tertawa serempak. Seseorang terkekeh dan menambahkan. Kakek, kamu orang yang baik. Sekantong sampah ini mungkin belum pernah naik pesawat sebelumnya. Ada orang yang tidak pernah naik pesawat seumur hidup. Dia bisa memposting ratusan foto di media sosialnya hanya dengan duduk di kursi kelas ekonomi. Halo. Itu tidak mungkin Harvey York. Dia menggunakan ponsel kuno seharga $15 dengan panggilan dan SMS selama 3 tahun, tetapi tidak ada kamera. Hahaha. Keluarga Zimmer tertawa terbahak-bahak, merasakan superioritas yang memuaskan karena menghina Harvey York. Seolah-olah mereka tidak baru saja kehilangan kekuasaan atas bisnis keluarga mereka sendiri. Zack merasa tidak senang dengan kedatangan Harvey, tapi Queen benar. Jika sekantong sampah ini Harvey tidak ikut dengan mereka ke Bakwood, itu sama saja dengan memberi Mandy kesempatan gratis untuk dinikahkan dengan keluarga kaya. Itu akan menimbulkan masalah lain. Dengan pemikiran itu, Zack memelototi Harvey dan berkata dengan mengejek. Sepertinya orang idiot kadang-kadang bisa beruntung. Aku tahu. Harvey mengangguk. Orang-orang idiot kadang-kadang bisa beruntung, tetapi tidak dengan orang tolol. Kau. Zack ingin membalas, tetapi dia tidak tahu harus membalas apa. Harvey bahkan tidak merinci siapa yang dia maksud. Jika Zack menyerang, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah orang tolol. Zack menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tunggu saja sampai dia tiba di Bakwood. Hanya dengan begitu dia akan memiliki semua waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan perhitungan dengan sampah ini. Yang penting sekarang adalah membiasakan diri dengan situasi di Bakwood sehingga dia tidak akan bingung ketika dia tiba di sana. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Zimmer menyibukkan diri saat mereka bersiap untuk pindah. Dengan $150 juta tersimpan di rekening bank, mereka tidak perlu menjual properti apapun, yang membuat hidup mereka jauh lebih mudah. Pada akhirnya, diputuskan bahwa setengah dari mereka akan menetap di Bakwood. Sudah pasti Zack dan keluarganya akan pergi, begitu juga dengan Mandy dan keluarganya. Kakek Zimmer memerintahkan sekretarisnya untuk menyewa beberapa rumah bagi Zimmer untuk tinggal sementara.
Bakhmut adalah kota besar, dan harga rumah di sana setidaknya 10 kali lipat dari harga di Niumhi. Bahkan jika mereka memiliki banyak uang di tangan, mereka tidak dapat membeli rumah sebanyak yang mereka butuhkan sehingga mereka terpaksa menyewa rumah. Pada saat yang sama, York Enterprise memulai cabang untuk perusahaan mereka sendiri. Jika Harvey ingin kembali ke Bakhmut dengan dominasi dan kekuatan, dia tidak bisa menerima sesuatu yang kecil. Sebaliknya, dia siap membangun perusahaan investasi saham. Itu tidak akan menggunakan nama Enterprise dan malah berganti nama menjadi Sky Corporation. Bab 443. Setengah bulan kemudian, di Bakhmut. Hari ini, Bandara Bakhmut penuh sesak dengan orang-orang. Keluarga dan perusahaan yang terhormat semuanya telah mengatur agar eksekutif penting mereka menunggu di sini segera setelah mereka menerima berita. Bahkan ada petugas keamanan bersenjatakan senjata api dan peluru yang berpatroli di sekitar area kunci untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selama setengah bulan terakhir, ada desas-desus bahwa seorang jagoan yang mengunjungi Bakhmut 3 tahun lalu akan kembali dengan kekuatan. Keluarga kelas atas Bakhmut mengetahui masalah ini lebih awal daripada kebanyakan. Saat ini banyak yang menunggu kedatangan pria terkenal dan penuh teka-teki ini, ingin sekali melihatnya sekilas. Rumor mengatakan bahwa pria legendaris ini memiliki kendali penuh atas Bakhmut 3 tahun lalu. Namun di puncak kekuatannya, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Ada yang bilang dia meninggal. Beberapa mengatakan dia ditikam oleh keluarganya sendiri. Yang lain percaya bahwa dia telah membuat marah tokoh penting lainnya di Bakhmut, jadi dia terpaksa bersembunyi dan memulai hidup baru di tempat lain. Ada berbagai macam cerita dan rumor. Ditambah lagi, dia menjalani kehidupan yang sangat low profile pada waktu itu dan tidak menghadiri banyak acara publik. Bahkan anggota kelas atas pun tidak berhasil melihat wajah aslinya. Meski begitu, masih banyak cerita liar yang beredar. Membangun perusahaannya dari awal. Menciptakan bisnis bernilai jutaan bahkan miliaran dolar. Menginjak sekali dan dia akan berhasil membalikkan seluruh industri keuangan Bakhmut. Sementara itu, beberapa wanita lajang dari keluarga kaya menyambut kedatangannya dengan gembira. Dia adalah dewa di mata mereka. Tak satu pun dari mereka tahu jika mereka memiliki kesempatan untuk menikah dengan pria seperti dia. Pada saat ini, keluarga Zimmer keluar dari pesawat dengan barang bawaan mereka. Meskipun telah menjalani kehidupan yang mewah, kakek Zimmer masih terlihat kagum saat dia memimpin kelompok itu ke Bakhmut. Bakhmut. Ini adalah tempat di mana banyak keluarga dan perusahaan putus asa untuk masuk. Orang hanya bisa dianggap benar-benar terhormat jika mereka mampu menetap dan memperkuat dasar yang kuat di sini. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya bekerja sangat keras, tetapi tidak ada yang bisa melangkah ke Bakhmut. Namun keluarga Zimmer, keluarga kelas 2, sebenarnya berhasil memasuki Bakhmut dengan penuh kemenangan. Tidak dapat disangkal bahwa ini adalah keajaiban. Melihat kerumunan di seluruh bandara dan perwakilan penting yang mengenakan ekspresi antisipasi, kakek Zimmer yang memimpin tidak bisa tidak berseru. Apakah orang-orang ini di sini untuk menyambut kita? Zack Zimmer melihat sekeliling dengan penuh semangat dan mulai berfantasi. Orang-orang yang tidak berguna ini mendengar bahwa kita para Zimmer akan berada di sini hari ini dan sudah tidak sabar untuk menyenangkan kita ya. Diam. Berhenti menyemburkan omong kosong. Ini Bakhmut, bukan Niumhi. Ucapkan satu kata yang salah, dan kita semua akan berada dalam masalah besar. Jika kau ingin mati sendiri, silakan. Jangan seret aku ke dalam ini. Simon Zimmer, yang telah hidup hampir tanpa keberadaan di Niumhi, memiliki getaran yang sama sekali berbeda saat mereka mencapai Bakhmut. Simon telah tinggal di Bakhmut selama beberapa tahun dan terlalu akrab dengan lingkungan di sini. Zack, yang selalu bertingkah tinggi dan perkasa, tidak tahan dengan omelan Simon. Simon, apakah kau harus berbicara seperti itu? Ini hanya candaan. Kenapa kau harus begitu serius? Zack mendengus. Keluarga ini semua sama. Dari ayah hingga menantu laki-laki, mereka semua tidak tahu apa-apa kecuali bagaimana bersikap seperti orang yang tahu segalanya.
Simon tertawa dingin. Candaan. Baik, kau bisa dimaafkan karena kau tidak tahu apa-apa. Aku akan menjelaskan, jadi buka telingamu lebar-lebar dan dengarkan. Itu adalah keluarga Nicewell, dan itu dari keluarga Cloud. Itulah Zarate. Dapat dikatakan dengan baik bahwa selain keluarga York, hampir sepertiga dari kelas 1 dan 2 di antara bisnis keluarga Bakwood ada di sini. Kau pikir Zimmer bisa membuat candaan dalam situasi ini? Kesampingkan itu. Dengan kerumunan sebesar ini, itu berarti seseorang yang kaya akan datang ke sini. Jangan menghalangi jalan. Simon panik karena ada begitu banyak pengusaha berpengaruh di sekitarnya. Di sini, di Bakwood, dikatakan bahwa bahkan dengan melempar batu secara acak ke jalan, kau bisa mendapatkan seorang jutawan. Tidak ada yang salah jika seseorang tetap berhati-hati dan tidak menonjolkan diri. Seseorang yang cukup kuat untuk menarik semua orang penting ini. Kakek Zimmer bergumam. Kita bahkan tidak tahu apakah kita akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Bab 444. Setelah beberapa pemikiran, Simon Zimmer berkata, "Orang tua, keluarga Silva telah mengatur makan malam selamat datang bagi kita Zimmer untuk merayakan pertama kalinya kita datang ke Bakwood. Dikabarkan bahwa mereka juga mengundang beberapa tokoh besar. Mengapa kita tidak mengirim undangan ke tokoh besar ini juga? Ini harus menjadi takdir dan keberuntungan bagi kita untuk keluar dari ruang VIP bersamanya pada hari yang sama. Siapa tahu, mungkin kita akan beruntung lagi kali ini." Kakek Zimmer menjadi gembira. Kita dapat mencoba. Jika mereka bisa bertemu pria ini saat makan malam penyambutan mereka, Zimmer pasti akan dianggap cukup kuat ketika mereka membangun pintu masuk mereka di Bakwood. Ini tentu akan membawa peluang besar bagi Zimmer, serta peningkatan status. Di belakang kerumunan, Mandy Zimmer tidak terganggu oleh suara-suara di depan mereka. Dia melirik ke belakang dengan cemas dan kemudian bergumam. "Bu, aku akan berjalan ke belakang dan memeriksa di mana Harvey berada." Dia belum keluar. Apa? Lilian Yates memelototinya. Ini adalah hari besar bagi Zimmer. Akan lebih baik jika sampah itu tidak muncul. Sekarang aku memikirkannya, Queen itu benar-benar pelacur. Lilian berseru dengan marah. Brand Silva mungkin akan ada di sana malam ini, dan dia takut kamu akan mencuri perhatian. Itu sebabnya dia bersikeras agar Harvey mengikuti. Aku berharap aku bisa merobek mulutnya. Mandy menjawab dengan suara rendah. Bu, dia tidak salah. Aku sudah menjadi istri seseorang, bagaimana aku bisa merusak peluangnya untuk asmara? Kau tidak apa-apa untuk bercerai setelah menikah. Jika bukan karena bias pria tua Zimmer, kau bisa memiliki kesempatan untuk menikah dengan pria kaya. Hal ini hampir membuat Lilian pingsan karena marah. Sekarang, kau ingin memeriksa sampah itu. Aku, sungguh. Oke, Bu. Aku akan menemanimu dengan baik hari ini. Orang dewasa seperti dia tidak akan tersesat. Aku akan mengiriminya alamat kita nanti. Mandy merasa tidak berdaya. Meskipun dia khawatir tentang Harvey, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Harvey York merasakan semburan nostalgia saat kembali ke tempat yang sudah dikenalnya ini. Suatu ketika, dia adalah tuan muda York dan satu-satunya pewaris keluarga. Sejak dia kuliah, dia telah mengurus bagian dari bisnis keluarga di belakang layar. Dia bahkan membangun perusahaan bernilai miliaran dolar dari nol, sendirian. Dia berhasil merekrut banyak orang yang cakap dan berbakat untuk membantunya memulihkan keluarganya, yang semakin hari semakin lemah. Harvey memiliki visi membantu York mendapatkan pijakan di hotspot bisnis seperti Mordu. Hanya dengan begitu York memiliki kesempatan untuk mendominasi negara H dan memerintah sebagai keluarga teratas di seluruh negeri. Sangat disayangkan bahwa seseorang dapat dengan mudah diserang oleh orang lain ketika dia menjadi terlalu menonjol dan hanya beberapa langkah dari kesuksesan. Tepat ketika dia lulus dan bersiap untuk bergerak, pertempuran internal muncul di antara York. Keluarga York berkolusi secara rahasia dan mengusir Harvey dari keluarga, meskipun dialah yang bertanggung jawab untuk membawa keluarga kembali ke puncak dunia bisnis.
Seandainya dia gagal mempersiapkan hal yang tak terhindarkan sebelumnya dan melarikan diri dari Bakut, dia akan lama mati beberapa kali berturut-turut. Menjadi menantu yang menumpang di kota Niumhi adalah pilihan yang tidak bisa dihindari Harvey. Ironisnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh cinta tak berdaya dengan istrinya, Mandy Zimmer, selama 3 tahun ini. Harvey mengira dia bisa menjalani kehidupan yang damai di Niumhi. Sayangnya, masalah akan sering muncul kembali ketika keadaan menjadi terlalu tenang dan damai. Setelah menghapusnya sepenuhnya dari catatan keluarga York dan diam selama 3 tahun penuh, keluarga York memilih untuk maju sekali lagi. Dari Jonathan York yang menginginkan uang darinya hingga sumbangan York Enterprise, Thea York, dan kemudian Jensen Carlson. Satu langkah pada satu waktu. Keluarga York telah memikirkan berbagai cara untuk memaksanya kembali ke Bakut. Masalahnya sekarang adalah, keluarga Zimmer juga ada di sini di Bakut. Tidak peduli apakah situasi ini sekarang adalah pengaturan York atau hanya kebetulan, itu adalah sesuatu yang menurut Harvey harus dia perhatikan dengan seksama. Dia tidak peduli tentang Zimmer, tetapi itu adalah cerita yang berbeda untuk Mandy. Pikiran itu memenuhi pikiran Harvey, membuatnya merasa lebih rumit dari sebelumnya. Bab 445. Tidak mungkin bagi Harvey York untuk melakukan perjalanan kembali ke Bakut dengan penerbangan kelas ekonomi. Sebagai gantinya, dia memesan seluruh pesawat untuk dirinya sendiri. Dia tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan keluarga York, tetapi berita bahwa dia akan kembali ke Bakut telah dibocorkan oleh beberapa sumber rahasia. Kerumunan raksasa telah terbentuk di bandara, menunggu hanya untuknya. Harvey tidak terburu-buru ke pintu keluar dan bertanya kepada Yvonne Xavier. Yvonne, sudahkah kamu memeriksa masalah ini? Yvonne datang ke Bakut beberapa hari sebelum mengatur segalanya. Dia mengerutkan alisnya dan menjawab. CEO, perjalanan Anda sangat dirahasiakan di antara kita. Saya tidak dapat menemukan sumber mana yang membocorkan berita tersebut. Tapi ketika penerbangan Anda mendarat, Nona Queenie York mengirimi saya pesan. Harvey menegang. Apa yang dia katakan? Queenie adalah putri angkat dari keluarga York, tetapi statusnya dalam keluarga cukup tinggi sehingga dia memainkan peran penting dalam apa yang terjadi pada tahun Harvey dikeluarkan. Yvonne sedikit ragu sebelum akhirnya memberitahunya. Dia berkata, Raja telah kembali. Menarik. Cari waktu bagiku untuk bertemu dengannya. Jawab Harvey. Aku penasaran ingin melihat hadiah seperti apa yang disiapkan kakakku yang baik ini untukku. Yvonne mengangguk dan mencatat pesanannya. Kemudian, dia melanjutkan. Persiapan untuk Sky Corporation selesai. Mengikuti pesanan Anda, kami menjaga semuanya tetap sederhana dan menggunakan uang dengan cara yang paling tidak mencolok. Tetap saja, saya pikir keluarga York mungkin merasakan bahwa Anda terhubung dengan Sky Corporation. Jangan khawatir. Tidak perlu bersembunyi dari mereka. Kata Harvey sambil mengangkat kepalanya. Mereka bisa tidur lebih nyenyak di malam hari dengan target yang jelas di pikiran mereka. Ekspresi aneh mewarnai wajah Yvonne saat dia melanjutkan. Dan juga, saya mendengar bahwa Silva sedang mempersiapkan makan malam selamat datang untuk Zimmers malam ini di Hotel W. Zimmers mengirim seseorang untuk mengundang Anda sekarang. Zimmer ini adalah lelucon. Tidakkah mereka menyadari bahwa jagoan yang mereka dambakan ada di samping mereka selama ini? Mereka bahkan menulis surat undangan untuknya, sungguh lucu. Harvey bertanya. Waktu. Jam 8 malam ini. Oke, beritahu Zimmers bahwa aku akan hadir. Kata Harvey. Ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Mandy, memintanya untuk menghadiri makan malam yang sama malam ini. Tampaknya kedua hal ini tidak berbenturan sama sekali. Hotel W, Bakut. Sebagai hotel baru dan bergengsi di Bakut, Hotel W sangat mewah meskipun tidak memiliki sejarah yang mengesankan seperti Grand Hotel Bakut. Hari pertama kedatangan Zimmer akan dirayakan di hotel ini. Hanya dengan menunggangi mantel dari keluarga terhormat seperti keluarga Silva, Zimmer bisa masuk ke dalam Bakut, terlepas dari status mereka sebagai keluarga kelas 2.
Tidak peduli dari sudut mana orang melihat, ini adalah awal yang sangat memotivasi bagi keluarga Zimmer. Beberapa keluarga kelas 2 dan 3 di Bakwood mengatur perwakilan untuk menghadiri makan malam selamat datang malam itu. Sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat secara mendalam latar belakang Zimmer, tetapi mereka telah mendengar bagaimana Zimmer berhasil membentuk kemitraan dengan York dan Nicewell. Selain itu, mereka bahkan menerima dukungan dari Silva. Ini mengejutkan keluarga lokal Bakwood. Biasanya, berkolaborasi hanya dengan salah satu dari 3 keluarga besar adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Namun Zimmers memiliki kesempatan untuk berkolaborasi tidak hanya dengan York tetapi juga Nicewell dan Silva semua pada waktu yang sama. Keberuntungan luar biasa macam apa yang dimiliki Zimmers. Lampu sorot bersinar di mana-mana, menghidupkan suasana makan malam. Leon Silva tidak hadir, tetapi cucu utama keluarga Silva ada di sana. Brent Silva. Brent Silva memegang gelas anggur di tangannya dan tersenyum. Selamat memasuki dunia bisnis Bakwood, Senior Zimmer. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Mari berharap kolaborasi antara kedua keluarga kita akan berjalan lancar, dan kita bisa menjalin aliansi seumur hidup satu sama lain melalui pernikahan bahkan setelah ini. Saat dia berbicara, mata Brent dipenuhi dengan kekaguman. Wanita Zimmer semuanya cantik, terutama Mandy Zimmer. Dia adalah definisi berjalan seorang dewi. Brent tidak yakin apakah dia akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Belum lagi, adik perempuan Mandy, Cynthia, sama menakjubkannya. Sungguh mata permen.